sekolah ini SD Ngalian 5 ada suatu masalah ataupun isu yang membuat pihak sekolah itu seperti Bapak Kepala Sekolah berwenang membuat suatu kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Kalau kebijakan tuh pastinya ada ya Pak ya. Tentunya setiap kepala sekolah ataupun pimpinan di suatu wilayah pun pastinya memiliki kebijakan-kebijakan yang harus juga diikuti oleh warga sekolah. Kalau di kita juga sama ada, termasuk kebijakannya, contoh saja gitu. Kebijakan-kebijakan itu misalnya kayak yang inklusif seperti itu, inklusif ya. Itu anak-anak seperti itu memang harus disamakan di sini dan memang tidak ada yang namanya pembulian, karena memang kami sekolah sini untuk keseluruhan, jadi sekolah menerima siapapun yang memang mereka membutuhkan untuk sekolah di sini, dan kita pun akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan itu kita buat kebijakan dan harus diikuti untuk semua warga. Kebijakan apa yang dibuat sekolah dalam menyelesaikan masalah ataupun isu tersebut? Kebijakan apa gitu ya? Kebijakan untuk apa? Kayak ada program khusus ataupun Kalau program? Membuat program ya? Kalau membuat program ya, kalau itu programnya kan program sudah otomatis langsung ke program sekolah yang umum ya, maksudnya mungkin programnya kayak pembiasaan saja sih. Pembiasaan itu yang kita adakan setiap pagi, itu kan harus diikuti oleh semua siswa, dan memang di sini menuntut anak untuk saling menghargai, karena memang kita arahkan untuk anak ini untuk selalu tampil di depan secara bergiliran. Jadinya nanti pada akhirnya anak yang memang tidak mampu atau memiliki kebutuhan khusus juga pada akhirnya juga akan tampil di depan, dan semua orang harus sama menghormatinya, sama menghargainya sama. Jadi di sini ya, tidak ada perbedaan antara yang memang berkebutuhan khusus ataupun yang normal, atau mungkin bahkan ras, ataupun mungkin perbedaan agama dan yang lain-lain. Pertimbangan apa ketika memutuskan untuk membuat suatu kebijakan? Pertimbangannya ya karena dari keberbedaan itu, dari keberbedaan dari apa itu namanya, keperbedaan inilah Latar belakangnya. Ya, ini bisa latar belakang, mungkin bisa juga dari, terutama kan isu-isu yang sekarang itu kan termasuk dari agama, itu kan banyak sekali. Terus kemudian isu dari suku lain atau budaya lain, itu kan juga kadang-kadang anak, yang namanya anak itu kan karena nggak tahunya, terus kemudian juga kan secara tidak langsung mengejek atau mungkin merendahkan, itu kan juga ada. Terus kemudian ada anak yang jalannya susah, nah, anak ini mungkin sedikit mengejek dan yang lain-lain kan. Nah, mengikuti dengan caranya mereka kan, tapi bagi mereka mungkin biasa, tapi kan bagi orang lain, anak itu terutama kan seperti ejekan. Makanya dari itu maka kita buat kebijakan untuk membuat program kebijakan ya, untuk kegiatan pembiasaan pagi itu, untuk selalu menghormati siapapun, termasuk di situ saya juga menekankan untuk tidak adanya bullying. Jadi kita benar-benar tekankan di situ, dan harapannya memang di sekolah kami ini anak ini saling bermain layaknya anak-anak bermain, tidak ada yang menyakiti dalam bentuk penghinaan dan yang lain-lain. Yaitu awalnya juga dari situ sih. Tantangan apa dalam kebijakan yang sudah dibuat dan diimplementasikan? Ini kayak tantangan yang membuat kebijakan itu susah untuk diimplementasikan.
Kalau untuk tantangan-tantangan sendiri ini kita cenderung ke anak gitu, karena eh, sifat anak sendiri itu kan sudah naluri untuk dia bermain, bercanda, terus kemudian menganggap hal-hal yang pembinaan itu layaknya normal biasa kan gitu. Itu yang menjadi tantangan-tantangan kita. Kemudian efeknya juga sama, tantangannya itu setelah anak itu melakukan mungkin biasa bagi mereka, ternyata kan itu efeknya luar biasa bagi orang tua. Nah itu yang kadang tantangannya mungkin, contoh misalnya bagi anak biasa mengejeknya mungkin bercanda seperti itu, tapi faktanya juga berimbas ke orang tua juga untuk ke sekolah karena tidak terima dengan anaknya diperlakukan seperti itu. Nah itu yang setiap hari kita lakukan, tetapi karena memang sifat dasarnya anak ya bermain bercanda, ya kadang-kadang di waktu-waktu istirahat dan yang lain-lain ini masih kejar-kejaran dan yang lain-lain, kadang iya ngecek-ngecekan. Soalnya anak sekarang tuh perkembangan zamannya semakin begini ya Pak. Iya, teknologi ya. HP itu kan pengaruh sekali karena kan. Nah ini efeknya kan anak ngomong dengan orang tua kan berbeda Pak. Iya. Karena sifat anak itu kan benar polos, tapi dia polosnya itu jauh aja mungkin dipukul kan gitu. Iya. Nah dipukul sama kae kan gitu. Iya. Padahal sebenarnya hanya vlog kan. Anak Itu, sekarang ya Pak. itu terus dia lapor orang tuanya berbeda seperti itu. Nah itu yang tantangan kita sih.